Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore bagi kalian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengantar komunikasi dengan topik yaitu komunikasi antar budaya. Oke, untuk memahami komunikasi antar budaya, tentu kalian harus memahami dulu konsep kebudayaan itu apa. Ya, walaupun secara sederhana mungkin kita selalu mengkaitkan budaya dengan suku, adat istiadat, ras, gitu ya. Tapi itu hanyalah sebagian kecil saja, karena sesungguhnya budaya itu berkenaan dengan cara manusia hidup, sehingga mencakup berbagai aspek, baik tidak hanya dari ras, etnik, maupun sosial ekonomi, bagaimana mereka bertindak, berperilaku sosial, ya, itu adalah berkaitan dengan budaya pun dengan perilaku berkomunikasi. Sehingga disebutkan bahwa sesungguhnya budaya itu adalah landasan bagaimana orang berkomunikasi. Kita tahu yang berkomunikasi adalah individu. Individu bagaimana mereka berpikir, berperilaku dipengaruhi baik dari dalam dirinya maupun dari luar. Yang mana itu adalah salah satunya budaya, faktor yang paling kuat. Ya, kalian hari ini seperti apa berperilaku, saya seperti apa, itu adalah faktor dari salah satunya adalah budaya yang kita sudah dapatkan dari kecil misalkan, yang kita terima. Karena budaya itu sifatnya adalah diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Itu sifatnya. Untuk mengetahui definisi komunikasi antar budaya, di sini sudah disampaikan atau dituliskan beberapa pengertian dari beberapa pakar. Seperti biasa, kalian harus memahami, melihat ada kesamaan atau kata kuncinya, maka kalian dapat membuat pemahaman kalian sendiri. Proses komunikasi di antara pihak-pihak yang berbeda budaya. Ya, yang digarisbawahi dari proses komunikasi antar budaya adalah adanya perbedaan latar belakang budaya antara orang yang berkomunikasi. Oke. Makanya kalian silahkan pahami kembali tadi budaya tersebut tidak hanya sebatas komunikasi antara orang Sunda dan orang Jawa, antara orang Indonesia dan orang Amerika. Itu hanya salah satu contohnya saja, tapi banyak hal lainnya ya. Bagaimana kita berpikir, berkomunikasi, menyampaikan pesan, itu tergantung dari apa yang kita pahami, apa yang kita yakini. Ya, ini ada beberapa pengertian, silakan untuk dibaca. Beberapa kesamaannya adalah kebudayaan yang berbeda. Komunikasi kalian tahu apa pengertiannya. Kemudian di antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, definisi yang ketiga, perbedaan budaya seperti bahasa, nilai, adat, kebiasaan. Kemudian kita bisa lihat di pengertian lainnya juga digarisbawahi adalah orang-orang yang berbeda kebudayaannya. Fenomena komunikasi di mana para pesertanya masing-masing memiliki latar belakang budaya yang berbeda, terlibat dalam suatu kontak antara satu dengan lainnya, baik langsung ataupun tidak langsung. Maka, misalkan kalian tahu bahwa ada bentuk verbal dan non-verbal dalam berkomunikasi, jika dalam konteksnya KAB, komunikasi antar budaya, verbal yang utama adalah bahasa, yang mana kalau kita bahasa Indonesia, disepakatinya hanyalah untuk orang Indonesia. Sehingga ketika kita berbicara dengan orang luar negeri, misalkan yang menggunakan bahasa Inggris, kita perlu saling memahami bahasa masing-masing dan mencari artinya. Kenapa? Karena kalau tidak, kita tidak akan paham bahasa dia, dia pun tidak akan paham bahasa kita. Yang mana pesan yang akan dipertukarkan itu tidak akan efektif atau bahkan tidak akan dipahami sama sekali. Kemudian nonverbal, lebih banyak lagi bentuknya. Ya, kita tahu nonverbal beragam. Misalkan ketika konteksnya, misalkan dalam komunikasi antar budaya, dalam konteks bisnis, kita ingin berbisnis dengan orang Jepang, kita tahu orang Jepang misalkan budaya mereka adalah sangat menghargai waktu, disiplin, maka dalam berkomunikasi pun kita menerapkan hal tersebut. Kita tidak terlambat, semuanya terorganisir dengan baik secara waktu, yang mana itu menyampaikan pesan bahwa mereka melihat kita menyesuaikan, begitupun mereka menyesuaikan, saling menghargai, saling mentoleransi, sehingga komunikasinya efektif. Kalau tadi tujuan bisnis, sehingga tujuan bisnisnya tercapai. Ya, jadi intinya adalah komunikasi antar budaya ini menjadi penting karena
kita berinteraksi dengan orang lain, individu lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan diri kita. Bagaimana agar efektif? Perlu diterapkan komunikasi antar budaya. Oke, lalu apa saja dimensi dari komunikasi antar budaya? Ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kebudayaan, untuk melihat si kebudayaannya itu sendiri. Apa komponennya yang berkaitan dengan proses komunikasi tersebut? Apakah terkait pandangan ataupun nilai-nilai dari suatu budaya. Lalu lingkupnya, misalkan berkaitan dengan kawasan yang ada di dunia, misalkan ya, seperti budaya kawasan timur dan kawasan barat itu berbeda. Ya, bagaimana proses komunikasi di antara dua kelompok tersebut gitu. Ataupun subkawasan, sama-sama di Indonesia tapi komunikasi antara orang Sunda dan orang Jawa misalkan. Ya, lalu ada yang lainnya, bagaimana misalkan etnis Chinese kemudian dengan etnis Arab berkomunikasi di Indonesia, ya. Itu berkaitan dengan lingkupnya dari kebudayaan tersebut. Oke, yang kedua adalah dimensi konteks sosial. Ini berkaitan dengan interaksi sosial di mana memunculkan status maupun peran dari setiap individu. Ya, misalkan ibu dan anak, kita tahu bahwa seorang ibu itu seperti apa dan anak-anak biasanya seperti apa. Bagaimana mereka berkomunikasi antar dua kebiasaan atau antar dua pemahaman yang berbeda, gitu ya. Atau yang lainnya mungkin guru dan murid, ulama dan santri, di mana kita tahu bahwa peran mereka masing-masing berbeda. Guru adalah cenderung seseorang yang mendidik, ya, artinya berkaitan dengan hal-hal yang baik, yang positif. Murid pun adalah biasanya ditempatkan oleh mereka yang akan dibentuk, gitu ya, mereka yang akan dididik, sehingga ada perbedaan di antara keduanya, kebiasaan di antara keduanya, ya. Itu adalah berkaitan dengan konteks sosial. Kemudian konteks atau macam kegiatannya dalam hal apa? Misalkan dalam hal bisnis, bagaimana ketika perusahaan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan luar negeri, bagaimana mereka berkomunikasi untuk tujuan bisnis. Pendidikan, bagaimana ada pelajar yang mengikuti student exchange, kemudian dia bersekolah di luar negeri, bagaimana dia berkomunikasi di sekolahnya misalkan, ya, atau hal-hal lainnya. Kemudian dimensi saluran komunikasi yang utama adalah antar pribadi dan media massa. Mengapa? Karena tadi berkaitan dengan budaya itu melekat pada cara hidup seseorang, artinya berhubungan dengan bagaimana mereka memandang sesuatu, mempersepsikan sesuatu, ya. Jadi menjadi khas gitu antara ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita pun membawa budaya kita, mereka pun membawa budaya mereka. Oke, dan selanjutnya adalah media massa. Ya, bagaimana pesan melalui media massa atau apa yang kita tonton melalui media massa dapat mempengaruhi kebudayaan kita, baik disadari ataupun tidak, karena kekuatan dari media massa itu sendiri. Dan kita tahu fungsi dari media massa adalah transmisi kebudayaan salah satunya. Ya, kita seperti ini juga ada pengaruh dari apa yang kita tonton dari media massa, kita baca, kita dengar. Ya, dimana kita melihat melalui televisi misalkan, kalau orang barat itu misalkan mereka makannya tuh nggak cuma nasi, mereka tuh pakai roti dan lain sebagainya. Ya, bisa saja itu secara tidak sadar kita merubah budaya kita. Pagi-pagi kita makan roti misalkan, seperti orang luar negeri. Ya, itu hanya hal kecil dan tanpa kita sadari bagaimana the powerful of media massa pada saat itu. Yang mana kalau kajian terkini tentu kalian familiar dengan media online, media sosial. Itu pun pengaruhnya sangat besar. Bagaimana kita melihat, bahkan lebih spesifik lagi gitu ya, kita nonton YouTube bagaimana kehidupan orang-orang di luar negeri misalkan, ya, itu apakah akan kita serap atau tidak, tentu keputusannya ada dari individunya masing-masing. Lalu mengapa penting adanya komunikasi antar budaya?
Sebetulnya dari sejarahnya adalah ketika semakin maraknya perkembangan terutama teknologi komunikasi dan transportasi mengakibatkan setiap individu dapat dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dapat lebih mudah berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lainnya yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Ya, sehingga kemudahan tersebut menyebabkan kita mengunjungi atau kita berkomunikasi dengan budaya yang sebelumnya kita tidak tahu atau masih menjadi misteri untuk kita, atau bahkan kita tidak pernah tahu ada budaya lain yang seperti itu, ya. Sehingga perlu adanya komunikasi antar budaya agar kita mengetahui, agar kita dapat berkomunikasi dengan mereka yang berbeda budaya dengan kita. Dari segi internasional tentu berkaitan dengan negara-negara yang ada di dunia, adanya negara maju, negara berkembang, adanya perbedaan kemampuan dari ekonominya, teknologi, sistem nilainya, itu adalah hal-hal yang mengharuskan adanya komunikasi antar budaya. Kemudian dari segi domestik, berarti kita berkaitan dengan di Indonesia. Kita tahu di Indonesia juga ada sangat beragam kebudayaannya, yang lebih spesifik lagi, sub-sub kulturnya banyak, sub kelompoknya juga banyak, ya, sangat beragam. Kemudian pergeseran akibat pembangunan segala bidang, yang mana biasanya jika ada sesuatu inovasi atau pembangunan ke arah yang lebih modern, ke arah yang lebih baru, biasanya ada budaya atau adat istiadat yang tergeser gitu ya. Sehingga penting melakukan komunikasi antar budaya agar sama-sama budaya ini terus ada dari generasi satu ke generasi lainnya dan tidak hilang. Kemudian arus informasi semakin deras dari media massa dan lain-lain yang berbeda budayanya tadi, berkaitan dengan kekuatan media massa. Dari segi pribadi atau individunya itu sendiri, kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, perlu berkomunikasi dan harus efektif, artinya menimbulkan pemahaman, kesenangan, dan lain sebagainya. Itu adalah dasar ya, dimana kita berkomunikasi terutama antar personal dari satu individu ke individu lainnya. Bagaimana kita berkomunikasi tidak hanya dengan ada mereka yang budayanya sama dengan kita, melainkan seperti kalian sekarang pindah misalkan nanti ke Bogor, kalian dari luar Bogor kah, atau luar Jawa, atau luar Indonesia misalkan sekalipun ya, kalian harus berkomunikasi, karena manusia butuh berkomunikasi, dan sehingga penting adanya komunikasi antar budaya karena kita menghadapi budaya yang berbeda dengan yang kita pegang. Kemudian ada syarat komunikasi antar budaya yang efektif. Kalian bisa baca di sini, intinya adalah yang terutama adalah menghormati. Karena komunikasi antar budaya pun lahir salah satunya adalah karena antara budaya satu dan budaya lainnya perlu adanya toleransi. Bagaimana kita bertoleransi? Salah satunya tentu dengan berkomunikasi yang efektif, yang efisien, yang menimbulkan pemahaman bersama maupun kebahagiaan antara satu dengan yang individu lainnya. Ya, toleransi ini, rasa menghormati harus dijunjung tinggi karena kita tahu yang akan kita hadapi adalah sesuatu yang baik berbeda ataupun sangat berbeda dengan budaya yang kita yakini. Kemudian di sini proses komunikasi antara budaya biasanya ada penyaring informasinya. Ya, kenapa? Karena budaya itu kan biasanya kuat dan melekat gitu ya, akan susah dirubah karena itu bersifat dari kecil turun menurun gitu ya, yang kita yakini, yang kita pegang, sehingga ketika ada informasi lain, pesan lain yang masuk ke dalam diri kita atau masuk ke dalam lingkungan kita, budaya kita, maka biasanya ada proses penyaringan informasi.
atau disebutnya adalah gatekeeping, yang mana yang menyaringnya itu adalah disebutnya gatekeeper. Siapakah mereka? Sama seperti opinion leader, tidak harus mereka yang memiliki status di masyarakat, tapi mereka yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan penyaringan informasi ini. Kalau penyebarannya melalui media massa, kita bisa sebut gatekeepernya itu adalah pihak redaksinya, yang mana mereka yang menyaring informasinya. Oh, ada informasi kehidupan barat sepertinya tidak relevan atau dapat merusak budaya sendiri misalkan, lalu mereka akan meng-cut informasi atau berita tersebut untuk tidak tayang. Itu contoh dari gatekeeper. Oke, kemudian ada model komunikasi antar budaya. Kalian silakan lihat gambarnya ini. Kita akan pahami bersama-sama ya. Model KAB ini memperlihatkan contohnya ada 3 budaya yang berbeda. Ada budaya A, B, dan C. Yang mesti kalian pahami adalah adanya perbedaan bentuk dan warna dari gambar tersebut yang memiliki arti tersendiri. Kalian lihat budaya A misalkan. Budaya A, gambar yang paling luar itu adalah bentuk kotak sempurna. Ya. Tapi kalian lihat dalamnya bentuk kotak yang tidak sempurna, ada bagian putih di ujung. Itu artinya apa? Artinya menggambarkan individu yang dibentuk. Individu yang dibentuk tidak selalu sama persis dengan budaya yang dia yakini. Karena masing-masing individu memiliki persepsi berbeda-beda, latar belakang lainnya yang berbeda. Ya, sehingga tidak memiliki perbedaan, tidak harus selalu sama. Kalau saya orang Sunda, dia orang Sunda juga akan sama persis seperti itu. Tidak seperti itu, karena ada faktor lain. Sama seperti budaya B, kalian lihat garis luarnya, ya itu adalah menunjukkan budayanya, tapi di dalamnya ada bagian putih atau tidak sama seperti bentuk luarnya atau budayanya. Budaya C juga sama. Budaya C menggambarkan lingkaran penuh, itu adalah budayanya, tapi individu di dalam budaya tersebut ada tidak sepenuhnya sesuai dengan budayanya. Ya, itu kita lihat satu-satu terlebih dahulu. Lalu, karena ini komunikasi, tentu ada interaksi. Oke, interaksinya adalah kita lihat lagi-lagi budaya A bentuknya segi 4. Budaya B bentuknya segi 4 melengkung. Ada artinya adalah budaya A dan B tidak terlalu berbeda. Ya, misalkan budaya yang sama-sama hidup di daerah Jawa atau daerah Sumatera biasanya kurang lebih akan sama, tidak terlalu berbeda. Ya, sehingga bisa kita lihat garis tanda panahnya ketika terjadi proses komunikasi, maka akan terjadi perubahan, tapi tidak terlalu besar karena budayanya mirip. Ya, kita lihat tanda panahnya akan berubah mengikuti budayanya. Karena tadi juga ada penyaring informasi, karena suatu budaya tidak begitu serta-merta masuk ke budaya lainnya dengan mudah. Proses komunikasi penyampaian pesannya tidak serta-merta diterima karena ada budaya yang diyakini di wilayah daerah tersebut atau di individu tersebut. Oke, lalu misalkan kalau bentuknya kita lihat diasumsikan budaya C bentuknya bulat, artinya dia sangat berbeda kebudayaannya. Ya, budaya Barat Timur, budaya orang Indonesia, budaya orang Amerika misalkan. Ya, sehingga ketika kita akan melakukan proses komunikasi di sini, pesan kita akan lebih diubah gitu ya, akan lebih disaring karena terjadi perbedaan yang lebih besar. Oke, jadi bisa kita asumsikan bahwa ketika budaya yang tidak terlalu berbeda, maka proses penyaringan atau penyandiannya pun tidak akan terlalu jauh berbeda. Tapi jika budayanya sangat berbeda, maka proses penyaringan pun akan lebih kompleks atau akan lebih tinggi. Ya, ini adalah model komunikasi antar budaya. Nah, bagaimana tadi model komunikasi tadi? Contohnya bisa kalian lihat di sini, sesuatu yang berbedanya sangat signifikan antara budaya Barat dan budaya Timur atau Asia.
Ya, kalian mungkin sudah paham, sudah banyak mendapatkan informasi bagaimana kehidupannya sangat berbeda, budaya yang sangat berbeda. Artinya tadi proses komunikasi, penyaringan informasinya ya juga akan lebih tinggi. Gitu. Kita tidak akan serta-merta menyerap atau memahami pesan yang disampaikan gitu ya. Biasanya bahkan dari bahasa pun akan sangat berbeda. Ya, ini contohnya lebih minimum artinya perbedaannya lebih sedikit tadi seperti contoh bentuknya. Ya, misalkan di Indonesia contohnya dia yang hidup di Jawa, orang Sunda misalkan ya, dengan Sunda Bogor dengan Sunda Tasik misalkan ya, itu ada perbedaan tapi tidak banyak karena mereka masih bentuknya, budayanya masih sangat mirip. Kemudian unsur sosial budaya mempengaruhi persepsi dalam komunikasi. Bagaimana seseorang memiliki persepsinya masing-masing, itu salah tiganya dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, apa yang kita yakini terhadap sesuatu. Kepercayaan itu kan sifatnya subjektif gitu ya, kita mempercayai sesuatu ya secara subjektif apa yang kita yakini. Kemudian ada nilai berkaitan biasanya dengan benar dan salah, sopan tidak sopan gitu ya, itu berkaitan dengan bagaimana kita nantinya bersikap. Jadi 3 hal ini saling mempengaruhi, terutama mempengaruhi sikap atau attitude kita ya. Apa yang kita yakini, apa yang kita anggap benar, itu akan tercermin dari sikap atau attitude kita saat berkomunikasi, terutama dalam komunikasi antar budaya. Pandangan dunia atau world view, maksudnya apa? Kita tahu bahwa budaya ini muncul karena adanya objek-objek atau berkenaan dengan duniawi. Bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana orang Muslim memandang Tuhan berbeda dengan yang non-Muslim. Bagaimana kita melihat objek-objek di dunia ini, bahasa, pakaian, dan lain sebagainya, itu juga berbeda dari budaya satu dan budaya lainnya. Intinya berkenaan dengan alam semesta, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Oke, yang ketiga adalah organisasi sosial. Organisasi sosial terkecil namun dekat dengan individu adalah keluarga. Ya, keluarga tempat di mana kita mengetahui kebudayaan kita dari kita kecil, kita belum tahu apa-apa, orang tua kita mengajarkan bagaimana cara kita hidup, kebiasaan kita hidup, ya, itu dari keluarga. Contoh lainnya yang paling utama juga adalah sekolah. Kita sekolah, misalkan sekolah di Indonesia, kita tahu diajarkan tentang Pancasila, diajarkan tentang pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan budaya atau yang ideologi negara kita. Ya, yang itu kita pegang karena kita hidup di Indonesia. Ataupun hal-hal lainnya yang kita pelajari di sekolah atau ditanamkan di sekolah, itu tentu mempengaruhi persepsi kita. Parameter budaya ini adalah bagaimana kita membedakan budaya antara orang atau masyarakatnya. Ini yang biasanya terlihat ya, komunikasi dan bahasanya tentu berbeda. Di Indonesia sendiri banyak bahasa antara daerah. Kita dengan orang luar, mereka punya bahasa sendiri, kita pakai bahasa Indonesia. Pakaian, penampilan, makanan, dan lain sebagainya. Rasa diri dan ruang. Ketika kita berkomunikasi, jarak ruang yang kita bangun ya itu biasanya berbeda. Misalkan kalau kita budaya timur, kita budaya muslim, kita untuk bersalaman pun misalkan ya, kita tidak akan sampai cium pipi kanan pipi kiri, salaman seperti apa itu ya, atau pelukan langsung dengan orang yang baru kita kenal, itu bukan budaya kita. Tapi berbeda dengan budaya barat misalkan ya. Kemudian kepercayaan dan sikap tadi terlihat dari budaya yang melatar belakangi seseorang. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah berkaitan dengan simpati dan empati. Mengapa ini penting dalam komunikasi antar budaya? Karena kita tahu tadi komunikasi antar budaya terjadi karena adanya perbedaan.
perbedaan budaya yang melatar belakangi dua individu yang berkomunikasi. Artinya, bagaimana kita bisa mengetahui, merasakan, memahami orang lain yang berbeda dengan kita, misalkan ya, kalau kita tidak berusaha untuk bersimpati dan berempati. Dua hal yang mirip ya, tapi kita biasanya tahu bahwa simpati dan empati biasanya lebih dalam lagi, bersifat emosional karena kita memposisikan diri kita seperti yang orang lain rasakan. Kalau bersimpati kita hanya kita hanya secara imajinatif, menempatkan diri secara imajinatif. Artinya kita hanya berusaha merasakan apa yang orang lain rasakan. Keuntungan simpati, mudah dapat dipercaya, cermat, seringkali cermat, itu berkaitan dengan apa? Latar belakangnya. Mengapa kita bisa bersimpati? Biasanya karena kita membayangkan yang orang lain rasakan. Atau itu sifatnya imajinatif. Atau yang kedua adalah bersifat ingatan. Kita pernah berada di posisi tersebut, kita pernah merasakan hal yang sama, kita memiliki pengalaman yang sama, maka akan lebih mudah, akan lebih dapat dipercaya karena perasaannya sama. Ya kan, dia juga pernah merasakannya dan seringkali cermat. Oke, mungkin menyenangkan. Biasanya kalau kita punya pengalaman, ketika kita bertemu dengan orang yang memiliki pengalaman yang sama, itu ada rasa senang. Ya, seperti ada senasib sepenanggungan gitu ya. Biasanya itu akan lebih terbuka, akan langsung dekat gitu ya, atau simpati tadi akan lebih mudah. Begitupun dalam komunikasi antar budaya, bagaimana kita tahu memiliki pengalaman, pemahaman, kita mencoba berimajinasi kalau berada di posisi dia dengan latar belakang budaya seperti itu, maka apa yang dia rasakan. Saya juga pernah misalkan ya berada di posisi misalkan kita baru sebagai mahasiswa baru, kita dari orang misalkan dari budaya yang biasanya kalem gitu ya, kita ketemu dengan yang hingar-bingar, nah kita akan merasakan, oh saya juga pernah merasakan seperti itu, atau oh saya tahu rasanya kalau seperti itu tuh seperti apa, atau saya tahu misalkan kalau dalam posisi dia itu rasanya seperti apa. Nah itu bersimpati. Namun kerugian simpati adalah tidak peka perbedaan sehingga menggurui, kemudian defensif, berusaha untuk meyakini apa yang diyakini benar, sehingga hilangnya kesamaan. Maksudnya adalah di sini karena kita berusaha menyamai, karena kita berusaha merasakan apa yang orang lain rasakan, ya, kita sehingga menyampingkan perbedaan. Siapa tahu orang lain tersebut memiliki persepsi lain yang berbeda yang kita asumsikan atau kita imajinasikan. Ya kan, biasanya berkaitan juga dengan stereotip. Nah, itu biasanya yang tidak terlihat karena kita terlalu mengedepankan asumsi kesamaan. Biasanya seperti itu, maka kita akan bersimpati seperti itu. Ya, bersifat menggurui karena kita yakini kita merasa paling tahu. Pengalaman saya seperti ini. Ya, pasti yang kamu rasain juga seperti ini. Oke, sehingga dalam proses komunikasi pun dia akan lebih bersifat defensif, lebih mempertahankan apa yang dia yakini, ya, sehingga melihat semuanya adalah sama. Oke, itu berkaitan dengan simpati. Kalau empati kita sudah pernah belajar, kalian silahkan baca pengertian-pengertiannya. Yang akan saya bahas di sini adalah 6 tahap mengembangkan empati, ya, gambarannya seperti apa. 1, mengasumsikan perbedaan terlebih dahulu, ya. Kita yakini dulu bahwa kita dan orang lain itu berbeda, budaya yang ada juga berbeda, latar belakang berbeda. Ya, kita menerima perbedaan tersebut terlebih dahulu. Lalu tahap selanjutnya adalah mengenali diri dulu. Ya, jangan sampai tadi menjadi bias gitu ya. Kita siapa, budaya kita seperti apa gitu ya. Ketika kita akan berempati atau memposisikan diri dengan orang lain, kita jadi tidak tahu kita ini sebetulnya seperti apa. Oke, maka setelah mengasumsikan perbedaan, meyakini adanya perbedaan, menerima, lalu mengenali diri. Identitas diri kita seperti apa yang kita pegang, ya, budaya yang kita pegang, batasan-batasannya, itu yang harus kita kenali terlebih dahulu. Nah, di proses selanjutnya adalah menunda diri. Kita sudah tahu kita seperti apa, tapi kita kesampingkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita akan memposisikan diri menjadi orang lain, empati.
berempati, merasakan apa yang orang lain rasakan, memposisikan diri secara emosional, apa yang orang lain rasakan atau pikirkan. Ya, sehingga kita menunda diri, maksudnya adalah menyimpan identitas kita dulu. Ya, tapi tadi jangan lupa poin kedua. Kalau kita tidak kenal diri sendiri, yang ada kita akan terbawa oleh budaya orang lain, terbawa oleh arus kebiasaan orang lain, ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan imajinasi terbimbing. Ya, tadi simpati dan empati kesamaannya adalah sama-sama bagaimana kita tahu perasaan orang lain, pemahaman orang lain. Salah satunya adalah dengan cara berimajinasi. Oh, kalau orang seperti ini, maka ini yang dia rasakan. Kalau orang sedang dalam perasaan A, dia inginnya diperlakukan seperti ini. Ya, melakukan imajinasi terbimbing artinya kita tidak tergerus, tidak terlalu masuk sehingga lupa dengan jati diri kita. Ya, yang kelima, membiarkan pengalaman empati itu berlangsung. Apa yang kita lakukan biasanya baik secara verbal maupun non verbal, ya, kita melakukan komunikasi secara empati. Yang terakhir, meneguhkan kembali diri kita, kembali lagi ke dalam identitas tadi yang kita kenali di awal. Ya, kaitannya dengan komunikasi antar budaya apa? Kita boleh berempati, bersimpati, tapi kita kembali lagi kepada budaya kita sendiri. Jangan sampai kita terlalu memposisikan atau menelan budaya orang lain dengan mentah, atau kita menyerap budaya orang lain sehingga terkikislah budaya diri kita sendiri atau identitas kita sendiri, sehingga kita menjadi orang lain atau hidup dengan budaya orang lain yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ya, itu adalah tahap pengembangan empati. Oke, yang terakhir kita bahas terkait dengan komunikasi antar budaya adalah gegar budaya atau yang familiar dikenal dengan culture shock. Di sini dijelaskan bahwa adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diderita orang-orang yang secara tiba-tiba berpindah ke luar negeri. Ya, itu latar belakang istilah tersebut muncul. Intinya adalah disebabkan oleh kecemasan karena kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang dalam pergaulan sosial. Saya pindah dari Indonesia ke luar negeri, ya, karena suatu hal yang mengharuskan saya hidup di luar negeri. Di sana sangat berbeda dari segi bahasa, dari segi makanan, pakaian, budaya, pola pikir, dan semuanya. Sehingga ada kecemasan, penyakit kejiwaan, ya. Suatu kecemasan, ada rasa yang hilang, merasa sangat berbeda dengan yang lainnya, ya, yang menyebabkan menjadi istilahnya gegar budaya. Ya, kalau mungkin yang level sederhananya adalah ketika tentu pengalaman mahasiswa baru yang pindah ke Jawa, pindah ke Bogor, ya, mana mungkin budaya yang berbeda dengan budaya tempat dia tinggal, bahasa. Saya pernah mengalami mahasiswa yang sampai mau lulus pun dia masih kesulitan untuk bersosialisasi karena dia sangat lekat dengan bahasa daerahnya, bahasa Padang waktu itu, ya. Bahkan sampai untuk presentasi, untuk sidang dan lain sebagainya sangat sulit karena untuk menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa daerahnya sudah sangat melekat. Itu menjadi suatu kecemasan juga gitu ya, karena itu kan alat utama dia untuk berkomunikasi. Nah, tahapan penyesuaiannya adalah tentu mengarah ke penerimaan. Menolak lingkungan yang menyebabkan ketidaknyamanan pertamanya. Tentu, ya, karena tadi kita tahu kita punya budaya yang kita pegang dari lahir, dari kita kecil, ya, tentu akan sulit untuk menerima perbedaan dari budaya lain. Kemudian tahapan selanjutnya kita akan bersikap memusuhi dan agresif terhadap negara atau masyarakat pribumi atau tempat budaya baru tempat kita tinggal. Oke, namun tahap selanjutnya kita memperoleh pengetahuan, misalkan kita belajar bahasanya, kita belajar berkomunikasi dengan alat bantu, mulai mengurus diri sendiri, membuka jalan ke lingkungan yang berbeda, intinya mulai membuka diri.
Ya, dan tahap yang terakhir adalah menerima adat istiadat pribumi atau tempat kita tinggal yang baru sebagai suatu cara hidup dan nilai yang lain. Ya, misalkan kita tahu bahwa budaya kita seperti apa, tapi ketika kita tinggal di suatu tempat yang memiliki budaya sangat berbeda, kita setidaknya menerima dan menghormati tadi, bertoleransi gitu ya. Karena bagaimanapun kita harus melanjutkan untuk hidup di daerah budaya baru tersebut ya. Tapi pasti ada budaya yang kita serap, ada yang kita pelan-pelan kita terapkan menjadi budaya baru dalam kehidupan kita. Selama itu positif, itu menjadi bukan suatu permasalahan yang besar. Yang penting adalah kita memegang budaya kita sendiri, tapi kita bisa menerima, menghormati, mentoleransi budaya baru dan dapat berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi gegar budaya sampai ke tahap kecemasan yang merugikan diri sendiri. Oke, itulah materi kita di minggu 13. Salah satunya adalah komunikasi antar budaya. Minggu 14 kita akan pertemuan terakhir akan membahas komunikasi digital. Saya bahas minggu 14 saja ya, dengan sekalian komunikasi inovasi, dan itu adalah pertemuan terakhir kita sebelum UAS. Oke, silakan apabila ada yang belum dipahami terkait materi ini bisa menghubungi saya dan kita bisa berdiskusi tentang agar kalian lebih paham. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.